Ini mengisyaratkan bahwa dirinya yang maha suci hendak memberitahukan kepada semua makhluk, khususnya kepada manusia, bahwa rahmat Allah Ta'ala begitu luas. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Dalam kesempatan kita kali ini, insyaallah kita akan mentadabburi dan berusaha merenungi ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Dialah yang maha luas kasih sayangnya. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kaum muslimin rahimakumullah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah Ta'ala yang menunjukkan sifat rahmah atau belas kasih. Sifat rahmat Allah Ta'ala sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam surah Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi atau mencakup segala sesuatu. Rahmat atau kasih sayang Allah Ta'ala meliputi segala makhluk yang ada di langit dan di bumi. Akan tetapi, para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah golongan yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Secara umum, rahmat Allah dilimpahkan kepada semua makhluknya. Makhluk yang hidup maupun yang mati. Makhluk yang beriman maupun yang kafir. Semua mendapat rahmat Allah Ta'ala di dunia ini. Tetapi orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, mereka lah yang paling sempurna mendapatkan bagian dari rahmat Allah Ta'ala ini. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Orang-orang yang beriman yang mengikuti jalan para nabi, di dunia mereka memperoleh rizki yang halal dan thayyib, serta hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Sedangkan di akhirat mereka akan dilimpahi rahmat yang agung, yaitu dimasukkan ke dalam surganya yang seluas langit dan bumi, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun hamba-hamba yang kafir, mereka hanya mendapatkan limpahan rahmat Allah ketika di dunia saja. Di dunia mereka dirahmati, dikasihi oleh Allah, berupa banyaknya anak atau keturunan, melimpahnya rezeki, dan fasilitas kehidupan yang lain. Mereka mendapatkan itu semua. Akan tetapi di akhirat, mereka tidak mendapati apa-apa kecuali api neraka jahanam yang mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Disebutkan dalam kitab Soffatut Tafasir, dikutip di dalamnya perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullah tentang ayat tersebut. Al-Khattabi mengatakan bahwa Ar-Rahman atau Maha Pengasih maksudnya zat yang memiliki belas kasih yang luas meliputi seluruh makhluk, baik yang beriman ataupun kafir. Ini berlaku di dalam memberikan rezeki dan segala hal yang bermanfaat bagi mereka di dunia. Sedangkan sifat Ar-Rahim, yang maha penyayang, ini khusus ditujukan atau diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah adalah maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Pendengar yang budiman, segala sesuatu jika telah mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, maka ia akan menjadi baik, selamat. Hal ini dapat kita buktikan dengan merenungi sebuah kisah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-16. Allah menceritakan di situ kisah tentang sekelompok pemuda yang beriman, yang istiqamah dan tidak terpengaruh oleh masyarakatnya dan juga rajanya yang musyrik. Allah SWT mengkisahkan tentang sekelompok pemuda yang dijadikan teladan sepanjang zaman ini. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqah. Sebagian pemuda yang beriman ini berkata kepada sebagian yang lainnya, apabila kalian telah meninggalkan mereka, yaitu kaum kalian yang musyrik dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah kalian ke dalam gua. Niscaya Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Ini yang kita
tadabburi. Niscaya Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-16. Ini Allah Ta'ala mengutip perkataan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ketika mereka bermusyawarah atau berunding tentang bagaimana sikap yang akan mereka ambil, maka sebagian mengusulkan, kalau kalian sudah jelas-jelas meninggalkan kaum kalian yang musyrik dan meninggalkan sesembahan-sembahan mereka, maka sebaiknya kalian berlindung ke suatu gua agar kalian selamat dan agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Inilah kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang lari meninggalkan kaumnya yang musyrik dan sesembahan mereka berupa patung-patung. Para pemuda ini lari dan berlindung ke dalam gua, masuk dalam sebuah gua. Dan Allah Ta'ala pun menyelamatkan agama serta jasad mereka. Kalau kita perhatikan, gua adalah tempat sempit yang tidak cocok untuk dijadikan hunian permanen. Perbekalan makanan mereka pun sedikit. Sedangkan di luar gua banyak musuh yang siap memburu atau membunuh mereka. Sebab sekelompok pemuda ini akan diburu dan dikejar oleh raja dan pasukannya. Akan tetapi, dengan kekuasaan Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada para pemuda ini di dalam gua tersebut. Allah Ta'ala menjadikan mereka tertidur lelap selama 309 tahun. Dengan kondisi tertidur ini, dalam keadaan tertidur ini, mereka tidak lagi merasakan takut dari kejaran musuh. Tidak lagi merasakan sempitnya gua tersebut. Dan tidak lagi merasakan pedihnya lapar atau dahaga. Selama 300 tahun lebih, Allah menjaga mereka, fisik dan juga agama mereka. Bahkan jasad mereka pun dijaga oleh Allah Ta'ala dengan cara dibolak-balikkannya jasad tersebut ke kanan dan ke kiri, tanpa mereka sadari. Allah membalikkan jasad mereka dari kanan ke kiri dan sebaliknya. Apa hikmahnya? Agar jasad-jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Sebab jasad manusia jika menempel cukup lama dengan tanah dalam suatu keadaan, niscaya akan dimakan oleh tanah. Kaum muslimin rahimakumullah, rahmat Allah atau kasih sayangnya meliputi seluruh makhluk yang di langit dan di bumi. Bahkan meliputi arsy atau singgasana Allah sebagai makhluk terbesar, teragung yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah Ta'ala mengkhabarkan dirinya bersemayam di atas arsy atau singgasana Allah, Dia memilih nama Ar-Rahman, bukan nama yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat yang ke-5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih, Dia bersemayam di atas arsy-Nya. Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala menggunakan nama Ar-Rahman, atau memilih nama Ar-Rahman, yang berarti Maha Pengasih, ketika hendak mengkhabarkan dirinya bersemayam di atas arsy. Ini mengisyaratkan bahwa dirinya yang Maha Suci hendak memberitahukan kepada semua makhluk, khususnya kepada manusia, bahwa rahmat Allah Ta'ala begitu luas. Sebab tidak ada satu makhluk pun kecuali berada di bawah arsy. Sedangkan arsy sendiri berada di bawah Allah Ta'ala yang Maha Belas Kasih. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki 100 bagian rahmat. Dan yang diturunkan ke muka bumi hanya satu bagian saja. Satu bagian dari 100 rahmat tersebut. Sedangkan yang 99 bagian disimpan atau ditahan oleh Allah Ta'ala di sisinya dan kelak akan diberikan secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat pada hari penciptaan makhluk-makhluknya. Kemudian Allah menahan rahmat itu di sisinya sebanyak 99 bagian. Dan menurunkan satu rahmat atau satu bagian rahmat untuk seluruh makhluknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu bagian dari rahmat Allah ini dibagikan oleh Allah Ta'ala kepada sekian miliar makhluknya dari dahulu hingga sekarang. Dengan satu bagian rahmat ini, kita dapati seorang ibu dan anaknya saling berkasih sayang karena rahmat Allah. Seorang ibu dengan penuh kasih sayang dan belas kasihnya menyusui, mengasuh, membesarkan bayinya sehingga tumbuh remaja, dewasa, dan seterusnya. Dan ini tidak hanya berlaku pada alam manusia, juga berlaku pada alam hewan atau binatang. Bahkan kita dapati singa atau macan yang begitu ganas tidak akan memangsa anaknya sendiri karena rahmat Allah Ta'ala. Seekor burung mendekap anak-anaknya yang masih kecil, bayi-bayi burung, untuk menghangatkan tubuh mereka. Ini karena rahmat Allah Ta'ala.
dan masih banyak lagi bentuk-bentuk rahmat Allah Ta'ala lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa suatu ketika ada serombongan tawanan perang yang didatangkan menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah mereka ada seorang perempuan yang mengambil air susu dari kedua payudaranya. Dia berusaha mencari-cari bayinya. Dia bersungguh-sungguh mencari bayinya yang hilang. Nah, saat dia berhasil menemukan bayinya kembali di antara rombongan tawanan itu, maka dia segera memungut bayi tersebut, memeluknya dengan erat ke tubuhnya, menempelkan ke tubuhnya, kemudian menyusui bayi tersebut. Nah, melihat itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda atau bertanya kepada kami, kepada para sahabat, apakah menurut kalian sang ibu ini tega melemparkan bayinya ke dalam kobaran api? Maka kami menjawab, tentu saja tidak, sedangkan dia mampu mencegah untuk tidak melemparkannya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sungguh Allah jauh lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada bayinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, setelah kita mengenal dan mengetahui rahmat atau kasih sayang Allah Ta'ala yang sangat demikian luas kepada hamba-hambanya, maka tentu saja ini akan menumbuhkan ke dalam hati kita raja atau rasa pengharapan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Berharap akan rahmatnya, akan karunia-Nya, akan hidayahnya, pertolongannya, rizkinya, dan seterusnya. Dan adanya pengharapan terhadap rahmat Allah Ta'ala ini sendiri merupakan suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka seorang yang beramal, dia berharap agar amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Seorang hamba yang berdosa, lalu memohon ampun kepada Allah, dia berharap agar istighfarnya diterima, agar dosa-dosanya diampuni. Seorang yang berada dalam kesulitan, dia berharap kelapangan dari Allah. Dia berharap dan bersabar menunggu kelapangan dari Allah Ta'ala. Dan ini suatu ibadah. Seorang yang tertimpa kefakiran, dia memohon kelapangan dari karunia Allah Ta'ala. Seorang yang diuji dengan penyakit, dicoba dengan penyakit, maka dia berharap kesembuhan dari sisi Allah Ta'ala, seraya berusaha. Walhasil, setiap hamba wajib berharap, mempersembahkan pengharapannya kepada Allah Ta'ala semata. Setelah dia mengenal bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha luas kasih sayangnya. Nah, inilah salah satu bentuk ibadah yang akan tumbuh setelah kita mentadabburi dan memahami dua nama Allah yang agung ini, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, yang mendapat limpahan rahmatnya di dunia dan di akhirat kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.